Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah. Saya akan menjelaskan perkembangan komputer atau evolusi komputer. Yang pertama adalah generasi 1, dimulai pada tahun 1940 sampai 1959. Jadi generasi pertama itu komputernya memiliki ciri-ciri utama, itu memiliki spesifik yang sangat besar. Karena spesifikasi ukurannya itu begitu besar, sehingga memerlukan daya listrik juga yang sangat besar, dan menggunakan komponen tabung hampa udara, dan program itu menggunakan bahasa mesin program yaitu strong program, dan data penyimpanannya itu menggunakan atau bisa disimpan di magnetic tape atau magnetic disk. Yang kedua itu generasi komputer 1959 sampai 1965. Di situ generasi komputernya menggunakan komponen transistor, yaitu lebih kecil dari tabungan hampa udara, yang proses operasinya itu lebih cepat dan penyimpanannya itu ukurannya utamanya itu lebih besar. Dan di sisi lain juga memiliki kemampuan khusus atau kelebihan khusus, yaitu dapat menggunakan proses real time dan sharing time. Yang ketiga itu generasi ketiga itu pada tahun 1965 sampai 1970. Di situ komputernya sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena membawa komponen 4 integer circuit, dan penyimpanan juga lebih cukup besar, dan situ juga proses operasinya itu lebih cepat dan tepat, sehingga bisa lebih cepat dan tepat pada proses operasinya. Dan di situ penyimpanannya itu menggunakan prinsip random access. Yang keempat itu generasi 1970 sampai sekarang. Pada situ mulai ada itu PC atau personal komputer, yang dicetuskan atau dikeluarkan oleh perusahaan Apple 2. Dan di situ penyimpanannya mulai menggunakan chip, atau kita sebut juga mikroprosesor atau semikonduktor. Dan di situ juga menggunakan teknologi LSI, yaitu Larger Scale Integer, atau bisa disebut bipolar scale integration. Dan yang kelima, generasi kelima, yaitu masa sekarang dan masa depan, itu dipelopori oleh orang Jepang atau dipelopori oleh bangsa Jepang. Dan di situ juga mulai ada perkembangan yang pesat, yaitu menggunakan komponen every Larger Scale Introduction, yang situ komputernya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan di situ juga pada generasi kelima tersebut mulai ada berjuta-juta warna komputer dan resolusi yang sangat tajam. Perkembangan yang sangat pesat di generasi kelima dapat menyebabkan terjadinya atau memungkinkan semua orang atau orang yang memproduksi komputer akan membuat portable komputer atau yang disebut laptop. Perkembangan tersebut sangat pesat, sehingga pada tahun 1970-an itu Apple meriliskan komputer. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya dari generasi tersebut muncullah komputer pribadi, yaitu dengan munculnya Xero Alto yang dapat mengirimkan email dan mencetak dokumennya sendiri.
pada saat itu juga desainnya sudah mulai seperti komputer selayaknya di zaman sekarang, yaitu menggunakan layar, mouse, dan keyboard. Dan situ juga penemuan-penemuan juga seiring berjalannya bermunculan, seperti menemukan chip dynamo, akses memori, Ethernet, dan disket. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya juga perusahaan Apple merilis atau mengeluarkan lab komputer pada tahun 1979. Lalu pada tahun berikutnya itu 1976 perusahaan Apple mengenalkan komputer baru, yaitu Apple I, yang disitunya terdapat mouse, bisa digunakan oleh mouse, dan kemudian pada tahun berikutnya itu 1979 Apple juga memperkenalkan CD-ROM, yaitu untuk penyimpanan data. Penyimpanan data tersebut bisa menampung 550 MB dan tidak begitu dan begitu juga dengan Microsoft pada tahun itu juga mengeluarkan atau memperkenalkan Word. Perkembangan sangat pesat komputer itu sampai secanggih sekarang, update semuanya terjadi pada saat itu. Kemudian Apple juga merilis komputer Macintosh yang bisa digunakan dengan mouse dan dilengkapi dengan penggunaan interface muka atau grafis. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.